Dalam beberapa tahun terakhir, isu kesehatan mental khususnya depresi semakin mendapatkan perhatian di masyarakat. Depresi bukan hanya sekedar perasaan sedih yang temporer, melainkan merupakan gangguan mental serius yang dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Mitra Kampus penasaran? Simak liputan berikut ini. Depresi menjadi salah satu isu gangguan kesehatan mental yang marak terjadi di kalangan mahasiswa. Depresi ini seringkali dianggap sepele, pasalnya gangguan mental yang satu ini memiliki gejala yang berbeda-beda. Mungkin pernah ya, stres itu pernah sih pernah. Kalau untuk depresi sendiri sebenarnya paling ke tingkat stres aja sih, nggak tahu itu termasuk ke tahap depresi atau enggak. Cuma memang kalau untuk self diagnose tuh takutnya kalau misal kita self diagnose sendiri nanti kita kayak kebawa pikiran kita malah ditambah parahin sama mindset kita sendiri gitu. Tapi kalau masalah depresi paling ngerasa stres aja gitu sama perkuliahan gitu sih, nggak sampai self diagnose gitu, nggak pernah. Ya pernah. Kalau dari dokter aku nggak pernah didiagnosis depresi karena emang nggak pernah ngecek. Tapi kalau istilahnya self diagnose, kapan aku merasa depresi atau kapan merasa terpuruk, memang pernah, biasanya di fase-fase menulis skripsi atau fase-fase ujian kayak gitu. Oke, mungkin kalau setiap orang tuh berbeda-beda gejalanya, tapi kalau aku sendiri itu mengalami yang namanya bad rotting. Jadinya aku tuh menunda-nunda mengerjakan mengerjakan hal yang mudah seperti mandi, makan itu rasanya super berat. Jadi rasanya hanya ingin tidur aja, tapi tidur pun kepikiran gitu. Jadi ada di posisi serba salah, mau ngelakuin itu salah, mau ngelakuin sesuatu yang lain juga salah. Jadi istirahat pun tidak tenang. Jadi secara konstan itu kita tuh merasa down, merasa tidak nyaman lah gitu, dan terasa terbebani sebenarnya pikirannya. Dampak yang disebabkan oleh depresi dapat terlihat sepele namun berbahaya. Depresi juga dapat mempengaruhi kehidupan seseorang secara keseluruhan. Cukup mempengaruhi sih, karena kadang kalau kita udah ngerasa stres, ngerasa depresi, produktivitas tuh juga jadi berkurang. Kayak misal kita yang awalnya semangat ngelakuin pola hidup sehat, kalau ngerjain tugas lah, sebelum ngerjain tugas tuh jadi males, kayak pengennya itu bener-bener kayak nyari harapan, cuma nunggu harapan yang nggak bakal datang gitu. Tentu mempengaruhi pola kehidupan, karena aku bilang kalau kita itu udah di fase depresi itu kadang hal-hal sederhana, melakukan aktivitas yang seharusnya mudah dan sehari-hari kayak mandi susah, makan susah. Akhirnya apa? Saat kita udah tidak makan, nanti ujung-ujungnya mahnya kambuh, habis itu nanti sakit, justru nanti mempengaruhi ke fisik. Depresi dapat diatasi dengan cara memfokuskan diri pada hal-hal positif atau berkumpul dengan orang tersayang. Jika tingkat depresi dirasa sudah cukup serius, cobalah untuk berkonsultasi dengan para ahli. Gervasius Evan, Alivia Nuriani, Tim Liputan Berita Kampus. Untuk membahas lebih lanjut terkait depresi di kalangan mahasiswa, gejala dan dampak depresi, berbagai stigma terhadap depresi yang sering ditemui di masyarakat, hingga cara sederhana mengatasi depresi. Simak pembahasan lebih lanjut oleh Pak Hasan Fahru Rozi, selaku dosen dan praktisi psikologi Universitas Diponegoro. Oke, baik, selamat siang. Saya Hasan Fahru Rozi. Saya dosen di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro dan juga seorang psikolog klinis. Gangguan depresi itu adalah salah satu gangguan mental yang umum terjadi baik di populasi umum ataupun di kalangan mahasiswa. Memang gejala umumnya adalah adanya perasaan sedih, gitu kan ya. Ada perasaan sedih yang mendalam. Nah, yang sering salah paham di awam, di masyarakat umum adalah setiap sedih artinya depresi, seperti itu. Padahal tidak. Untuk bisa dikatakan depresi harus memenuhi beberapa kriteria, gitu ya, termasuk lama kejadiannya, gitu ya, berapa lama dia mengalami kesedihan yang mendalam itu, dan gejala-gejala lainnya. Ya, sekarang saya underline bahwa ada gejala-gejala lainnya juga yang muncul. Gitu. Nah, gejalanya apa saja? Ada 3 gejala utama yang biasa kami pahami. Yang pertama adalah ya mood depresif atau perasaan sedih yang mendalam dan berjalan terus-menerus. Kemudian ada anhedonia. Anhedonia adalah ketika kita merasa kehilangan minat
Gitu. Yang biasanya kita hobi bersepeda jadi nggak hobi bersepeda, yang biasanya seneng nonton jadi nggak seneng nonton gitu. Itu kita sebut sebagai anhedonia. Dan kemudian gejala utama yang ketiga adalah anergia. Jadi kita merasa lemas, letih, lesu, lunglai, kayak orang nggak punya energi gitu. Nah itu kita sebut sebagai anergia. Selain itu masih ada gejala tambahannya gitu ya. Yang pertama adalah sulit konsentrasi gitu ya, masalah nafsu makan, kesulitan tidur. Kemudian yang paling signifikan juga biasanya ada perasaan rendah diri, merasa tidak berharga gitu ya. Ada dorongan untuk melukai diri ataupun ada dorongan bunuh diri. Seperti itu. Jadi biasanya ada perpaduan antara beberapa gejala utama dan beberapa gejala pendukung. Dan yang bisa menentukan depresi atau tidak tentunya hanyalah profesional. Seperti yang kita ketahui, ketika orang mengalami depresi, moodnya jadi turun gitu ya. Kemudian dia biasanya cenderung menarik diri dan cenderung susah untuk beraktivitas. Karena apa? Itu tadi, pola makannya jadi tidak teratur, istirahatnya terganggu, konsentrasinya buyar. Padahal hal-hal ini adalah hal yang sangat dibutuhkan kan oleh mahasiswa untuk kemudian dia bisa belajar dengan optimal. Tentu kondisi depresif gitu ya, atau terlebih gangguan depresi itu akan sangat-sangat mengganggu aktivitas dan peran sebagai mahasiswa. Perlu meluruskan, seringkali berita mengedarkan gitu ya bahwa orang depresi karena putus cinta gitu, orang depresi karena skripsi. Depresi tidak sesimpel itu. Dalam pandangan kami gitu ya, sebagai profesional, kami selalu mempertimbangkan berbagai faktor. Secara umum kita bisa melihat ada 3 faktor utama gitu ya, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial gitu. Faktor biologis apa? Mungkin ada kerentanan genetik gitu ya, adanya kondisi serotonin yang rendah gitu ya. Serotonin adalah salah satu neurotransmitter yang berperan terhadap mood gitu ya, suasana perasaan. Kemudian ada juga faktor psikologisnya. Faktor psikologis misalkan dia punya trauma, riwayat bullying gitu ya, gambaran kepribadiannya, orangnya cenderung seperti apa, itu mempengaruhi. Dan yang ketiga itu yang sering dibahas, yaitu faktor psikososialnya gitu ya. Artinya misalkan sedang banyak tekanan, banyak tugas gitu ya, kemudian konflik dengan teman, dengan sebaya, konflik dengan dosen, skripsinya tidak selesai, ini hanya salah satu. Sedangkan untuk bisa depresi itu biasanya perkawinan nih, penggabungan antara beberapa faktor ini gitu. Jadi tidak sesimpel itu gitu. Orang dikatakan wah karena tidak selesai skripsinya dia depresi. No, not that simple. Banyak buktinya orang yang nggak selesai skripsinya tuh jalan-jalan aja hidupnya, nggak mengalami gangguan depresi kan, kayak gitu. Bukan berarti orang mengalami gangguan depresi juga nggak jalan hidupnya ya gitu. Tapi setidaknya yang pengen saya underline adalah orang untuk bisa depresi faktornya itu banyak atau multifaktor. Yang pertama yang sering muncul karena kalau depresi itu kan gejalanya dia sedih, lemes, kayak gitu-gitu ya, anergia, anhedonia. Jadi yang paling sering dilabelkan pada orang depresi adalah malas. Gitu. Jadi sering banget orang depresi itu mendapatkan judge bahwa kok kamu malas sih dan lain sebagainya. Padahal itu benar-benar mengalami gangguan dan butuh bantuan gitu loh, dan butuh pengobatan. Nah itu stigma pertama. Stigma kedua adalah ya bahwa gangguan depresi itu ada artinya kamu gila, artinya kamu menjijikkan, gitu. Artinya kamu lemah, gitu. Padahal tidak, gitu. Ini sama dengan penyakit yang lainnya, gitu loh. Sama dengan flu. Gitu. Kalau orang sedang kena flu, ya mungkin dia akan terganggu. Dia pilek nggak nyaman gitu kan, nggak bisa belajar dengan tenang. Sama orang depresi demikian. Ketika sudah mendapatkan pengobatan yang tepat, orang depresi juga bisa pulih, bisa berfungsi, bisa berperan sesuai fungsinya sehari-hari. Kalau untuk mencegah, tentunya yang paling mudah adalah kami akan ingatkan tentang kelola gaya hidup sehari-hari. Istirahat cukup gitu ya. Pola makan dan olahraga. Ini hal simpel tapi di kalangan mahasiswa juga sering diabaikan. Padahal ini tuh faktor-faktor yang juga berpengaruh gitu ya. Kalau kita terlalu kelelahan, bebannya makin banyak, kan kitanya juga semakin tertekan sebenarnya. Jadi kemungkinan depresinya juga meningkat gitu. Sedangkan kalau kita terbiasa mengelola istirahat kita, ketika kita sedang merasa tertekan, kemudian kita mencoba untuk tak coba olahraga biar agak rilis stresnya. Akhirnya kan stres-stres hariannya sudah terurai ya. Sehingga meminimalkan, bukan berarti pasti tidak terkena ya, tapi meminimalkan untuk mengalami
depresi. Itu kalau pencegahannya. Sedangkan kalau terapinya, kalau intervensinya, saya mau menekankan sekali lagi bahwa depresi itu curable. Artinya gangguan mental yang sangat bisa disembuhkan, sangat bisa dipulihkan. Itu artinya apa? Teman-teman jangan ragu untuk akses pertolongan profesional. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater gitu. Biasanya kalau gangguannya masih ringan, bisa kita bantu dengan psikoterapi atau konseling. Tapi kalau gangguan depresinya sudah berat, kadang kita memang perlu bantuan pengobatan farmakoterapi, dan it's okay gitu loh. Ketika kita memang butuh untuk mendapatkan pengobatan, dapat pengobatan itu okay, bukan karena kita lemah, justru karena kita tahu kita butuh gitu. Seperti itu kira-kira. Jangan kemana-mana, karena setelah ini tim liputan Berita Kampus akan mengajak mitra kampus semua untuk mencicipi kuliner Korea di Semarang.